Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi dengan saya, Yongki Wardana, di program Dolan Plus Misteri KSTV. Dan malam hari ini saya sedang berada di Grojogan Roro Kuning yang beralamat di Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Dan seperti apa nantinya fenomena gaib dan juga misteri apa yang akan kita dapatkan, tentunya bersama praktisi supranatural kita. Untuk itu, tetap saksikan terus Dolan Plus Misteri Grojogan Roro Kuning. Pemirsa, Grojogan Roro Kuning atau disebut juga dengan air terjun Roro Kuning yang terletak di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, berada di ketinggian 600 meter DPL dan memiliki tinggi antara 10 sampai 15 meter. Selain keindahan alam, air terjun Roro Kuning juga memiliki nilai sejarah. Di sekitar lokasi ini terdapat monumen perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Monumen ini dibangun untuk mengenang perjuangan Jenderal Sudirman saat memimpin perang gerilya melawan Belanda. Nama Roro Kuning sendiri berasal dari Ruting dan Roro Kuning, putri Raja Kediri dan Doho yang berkuasa sekitar abad ke-11 hingga 12. Ruting yang aslinya bernama Dewi Kili Suci dan Roro Kuning yang sebenarnya Dewi Sekartaji adalah putri Sematawayang Lembu Amiseno dari Kerajaan Doho. Pemirsa, sejarah cinta Roro Kuning sendiri masih misteri. Dan bagaimanakah sebenarnya kisah cinta Roro Kuning? Dan bagaimana penelusuran goib yang dilakukan tim Dolan Plus Misteri? Simak terus perjalanan kita. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada bersama dua tokoh masyarakat yang ada di sini dengan Bapak Mujiono selaku dari Dinas Kehutanan ya, dan Pak Joko tempat wisata ini Roro Kuning ini. Ya. Saya ke Pak Mujiono ya, untuk sejarah dari Grojogan Roro Kuning ini itu seperti apa sih? Ini untuk awalnya adalah sebuah perjalanan cinta mas, antara Panji Asmorobangun dan Galuh Condro Kirono atau juga Dewi Sekartaji, juga Ragil Kuning, yang dalam perjalanan ini memakai nama samaran Roro Kuning. Suatu ketika si Roro Kuning ini dibuang oleh keluarganya karena ada masalah sesuatu di kerajaan, dibuang ke lereng Wilis. Mendengar Galuh Condro Kirono dibuang, si Panji Asmorobangun mencari di lereng Wilis juga. Dan suatu saat sampai di tempat ini, di sebelah situ ada sendang air terjun. Di situ beristirahat untuk mungkin melepas dahaga atau gimana. Setelah itu melanjutkan lagi perjalanan ke lereng Wilis yang jaraknya dari sini sekitar 3 kilo. Dari situ turun ke arah Dadapan, di situ Suwito Ngenger ke Mbok Rondo Dadapan. Nah, Suwito itu nama si siapa? Galuh Condro Kirono itu menjadi Kleting Kuning ya, di situ. Terus Panji Asmorobangun mencari dengan selang berapa waktu pakai semedi juga, mungkin mendapat petunjuk dari Yang Widi, ketemulah di hutan Dadapan. Jadi ketemunya di Dadapan. Ketemunya di hutan Dadapan, di tempatnya Mbok Rondo Dadapan. Tapi memang jaraknya jauh ya dari sini ya. Jauh ya. Jadi di sini adalah tempat Grojogan ini adalah tempat istirahatnya Roro Kuning. Ya. Ketika itu sempat untuk Panji Asmorobangun juga lewat sini ya? Kalau Panji Asmorobangun, kalau sekarang dibilang rute itu berbeda. Kalau si Roro Kuning lewat rute yang utara, kalau si Panji Asmorobangun lewat selatan. Mereka berdua meninggalkan bekas-bekas sampai sekarang masih bisa kita lihat. Gitu ya. Untuk Roro Kuning sendiri, kira-kira apa yang ditinggalkan? Mungkin tempat atau seperti apa yang ditinggalkan gitu? Kalau sekarang yang masih bisa untuk bukti ya, bukti itu di Puncak Sekartaji itu masih ada batu-batu sites. Jadi yang arcanya udah nggak ada, tinggal batu-batu persegi itu sama sumur. Nah, sumur ini dulu tidak ada. Terus si Galuh Condro Kirono menyuruh pengikutnya untuk membuat lubangan sambil menguja. Artinya keluar air, dinamakan air hujan. Sampai sekarang masih mengalir. Itu sering orang-orang datang ke sana? Sering. Untuk jadi, meminta sesuatu seperti itu ya? Unda kesananya untuk
mungkin anak-anak pala itu kemah di sana. Enggak, mungkin ada ritual khusus Untuk mungkin ritual sementara ini enggak ada. gitu ya. Dan untuk pengelola di tempat ini sendiri, Pak, Ya. untuk tempat wisata Roro Kuning Ya. yang Anda ketahui banyak wisatawan mungkin yang datang ke sini dari luar daerah. Kalau di luar daerah itu cukup banyak, tapi kalau wisata asing enggak. Sementara belum ada. Gitu ya. Ya. Dan mungkin untuk sosok-sosok gaib atau yang mungkin di luar nalar kita, kejadian-kejadian apa yang pernah Bapak alami? Kalau sosoknya saya belum pernah mengetahui di sini. Sudah berapa lama di sini? 4 bulan. Masih 4 bulan. Ya. Untuk Pak Ujono mungkin ada yang pernah cerita atau bahkan mengalami sendiri? Kalau sosok ya yang di sini mungkin bayangan putih, bayangan hitam itu sering juga. Sering ada, Ya, tapi sering saya ada. belum pernah mengetahui. Gitu ya. Yang paling ekstrim mungkin Tempatnya. yang paling ekstrim untuk cerita mungkin yang mengalami pernah cerita ke Bapak. Kalau biasa dulu waktu awal-awal dibuka tahun 2005 itu anak-anak yang kemah itu sering kesurupan. Gitu Ya mungkin di sini mereka bercanda terlalu kata-kata kasar gitu, bisa dipastikan mereka kesurupan. Ada larangan itu sendiri kalau kita ada di Roro Kuning? Kalau larangan ya itu aja, macam kita bertamu di tempat orang asalkan kita sopan, kata-kata tidak kotor, kita aman. Itu ya. Ya. Dan pemirsa, berikut tadi obrolan saya bersama kedua tokoh yang ada di Roro Kuning ini, dan kira-kira seperti apa misteri yang akan kita kuak bersama nantinya. Untuk itu tetap saksikan terus Dolan Plus Misteri Grojogan Roro Kuning. Saat ini saya sudah berada di Grojogan Roro Kuning, di mana sudah disampaikan oleh pengelola dan juga untuk tokoh yang sudah ada di sini bahwa inilah tempat peristirahatan dari Dewi Sekar Taji untuk perjalanan menuju lereng Wilis sebelum bertemu dengan Panji Asmorobangun. Bisa disaksikan di belakang saya ini adalah satu kekayaan alam yang luar biasa tentunya. Memang air yang mengalir, udara yang sejuk, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa. Dan saya ingatkan untuk Anda, acara kami ini adalah acara informasi semata, hiburan. Tentunya kita ambil sisi baiknya dan kita buang sisi buruknya, karena kalau
yang maha sempurna, ada kekuatan dari Tuhan yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fenomena seperti apa yang ada di Grojogan Roro Kuning ini, kita akan mengulas bersama praktisi natural kita, Abah Munir tentunya. Dan tetap saksikan terus dengan saya, seperti apa nanti di Grojogan Roro Kuning. Iya. Sosoknya seperti pakaian kerajaan ya. Iya, seperti itu ya Pak. Iya. Ya. Ganteng ya, Pak. Iya. Itu mendekati Roro Kuning. Makanya Kesurupan itu banyak sosok itu bukan dari Roro Kuning atau yang lain sini, melainkan dari sosok kecil-kecil yang bangsa jin dan siluman. Iya, yang seperti tadi katakan ada yang hitam seperti genderuwo, itulah yang sering memang menggoda manusia. Ya, pemirsa, saat ini kita akan mencoba untuk merasakan fenomena gaib yang ada di sini, tentunya bersama Abah Munir dan juga Ketut. Kemudian kita akan mencoba untuk kira-kira sosok apa sih yang ada di Grojogan Roro Kuning ini. Ayah, ikutan, kelihatan ya. Heran. Tinggi besar sosoknya, tinggi besar. Ya, Hitam. ya ada. Itu saya datangkan bukan dari Dewi Roro Kuning. Datang. Agak bendang, tidak kelihatan. Iya, ada. Ya, untuk Roro Kuning sendiri gimana ini posisinya Mas Ketut? Di bawah sebelah kanan. Iya. Di bawah sebelah kanan, itu ya Pak ya? Ya, Sosok yang tinggi besar ada di atas. atas itu siluman itu. Iya. Ya, itu siluman. Ini mendatangkan Panji Asmara Jamin yang mengejar punteng kuning di atas. Datang. Gimana? Iya. Sosoknya seperti pakaian kerajaan ya. Iya, Ya, seperti itu ya Pak ya? Iya. iya. Ganteng ya, Pak, ya. Iya. Ya, itu mendekati Roro Kuning. Roro Kuningnya menjauh. Iya. Sekarang dia mendekat ke sini. Mendekati. Yang mendarat ke sini Iya. untuk siapa? Siapa yang mendarat ke sini? Sosok laki-laki yang tadi Oh, Panji Asmara Bangun itu. Iya. Jabatan kerajaan. pakaian kerajaan, dia datang sekarang ke bawah. Sedangkan Roro malah agak menyingkir malah. Kita menjauh. Seperti Iya. itu ya Pak Iya. ya? Benar ya? Ya, menjauh. Enggak mau berdekatan. Mungkin kalau bisa interaksi lagi ke sana Pak, kira-kira ada yang disampaikan oleh mereka untuk kita, kira-kira seperti itu? Mungkin ada. Nanti kan kalau dimediasi ada. Tapi ini kita untuk apa ini? Sini merasakan dulu.
dari yang lain-lain dari Itu sosok positif ya untuk menyambutkan mereka. ya, positif. Tapi yang tadi Mas Ketut Yang hitam besar tadi itu negatif. Itu sosok apa sebenarnya sih? ini siluman ada yang beruang ya itu. Iya. Selain itu ya Mas Ketut lihat, untuk yang ada di sini ini seperti apa? Banyak sekali sudah kelihatan seperti sosok-sosok perempuan tengahnya seperti hewan itu ada. Tengah bersisik. Iya. Saya juga ada siluman ular ya ada, kuntilanak ya ada yang Iya. ada banyak. Tapi kan semuanya kan kalau kita ceritakan kan banyak. Ya, jadi yang kita kuat ini nanti ini memang tempat di atas sana itu sering dibuat untuk perkemahan, camping Perkemahan. seperti itu ya, Pak ya. Apa? Dan banyak peserta yang kemah di sana itu sering kesurupan, gitu loh. Sering kesurupan gitu. Mungkin itu kesalahan anak sendiri. Iya. Karena apa? Di situ nggak boleh ramai, biar ramai atau kencing ke sembarangan tempat itu kesalahan anak. Kalau tempat itu kalau kita datang contoh permisi jangan ganggu itu aja insya Allah nggak akan mengganggu. Yang menarik saya itu dalam arti saya penasaran dengan ada apa sebenarnya di puncak di atas sana. Jadi di puncak itu Bang, di air terjun yang paling atas itu fenomena apa yang ada di atas sana itu? Itu ada kalau dilihat dari mata batin ada mustika. Mustika ya biar manusia itu kan datang itu mengejut. Ini yang mengejut karena Iya, dari pertama saya datang ke sini ada sesuatu hal yang mencoba untuk menarik saya di sana itu. ya, Bang. ya itu mustika untuk mengajak mengejut biar orang yang datang ke sini. Untuk melihat keindahan alam. Mustika itu ada tiga, ada yang positif, ada yang negatif, dan negatif itu ada yang hitam, mengajak orang itu ke maksiat. Tapi yang positif ya untuk mengajak orang biar tahu rasanya di sini ada apa itu keindahan alam, seperti air terjun dan hutan dan lain-lain. Ya, untuk Mas Ketut ada yang sampaikan? Silakan Mas Ketut. Sebenarnya kesurupan sendiri itu banyak sosok itu bukan dari Nyirorokuna atau yang lain sini, melainkan dari sosok kecil-kecil yang bangsa luar jin ini dan ya, siluman. ya. Iya, yang seperti tadi dikatakan sama ada yang hitam seperti genderuwo itulah yang sering menggoda manusia. Mengajak manusia ke maksiat, Iya. yaitu mengajak manusia ke maksiat. Ya, kan seperti itu. Jadi seperti itu pemirsa, penuturan dari Abah Munir dan juga Mas Ketut tentang keberadaan sosok gaib yang ada di sini. Saya ini ada meditasi nih. Ada langsung ada Ya, nanti setelah ini kita ini merasakan dulu aja biar waktunya itu kan ini memang nantinya kita akan melakukan sesi meditasisi ya. ya itu terakhir aja Ya. Jadi mungkin ada tempat lagi Bang yang energinya besar kira-kira di mana Mas Ketut? Abah ini selain di sini mungkin. di atas Di jadi atas. kan kita nggak mungkin ke sana Iya. jauh lah tapi yang di atas nanti ditarik kan di meditasi bisa kalau yang di situ ada yang positif Masih diam berdiri mengawasi. Yang sosoknya? Iya. Yang tinggi besar itu. Oh itu positif. Bukan, itu negatif. Negatif. Yang negatif langsung mengawasi kita. yang positif ada yang negatif ada Jadi dua dimensi itu Pak ya, Iya. positif dan negatif. itu ya ada jin yang mukmin bisa nanti ditanya ada apa itu yang dilihat Mas seperti yang tinggi besar itu bisa ditanya apa dari kota ini apa itu Panji atau kan bisa ditanya di mana orang bisa. Nah, pemirsa, saat ini kita akan melakukan prosesi meditasi di mana mediator kita akan mencoba untuk berinteraksi dengan sosok yang negatif dulu Pak. Sosok negatif dulu yang mencoba apa yang kita mediatorkan.
yang mengawasi. Tapi dia kurang informasi yang mendapatkan ya Pak ya. Untuk cerita enggak? Abang Munir untuk mengundang sosok positif yang ada di sini, kita belum tahu, tapi sosok apa yang akan masuk ke mediator kita. Karena kita hormati acara ini adalah hormati semata, hiburan, kita ambil sisi baiknya dan kita buang sisi buruknya. Karena kekuatan dari Tuhan lah, itu kuat yang maha kuasa. Mediator kita ya memang aku butuh informasi, sama ini sama informasi gak? Informasi apa golek?
Dan pemirsa, saat ini kami akan melakukan proses mediumisasi, di mana mediator kita akan dicoba untuk memasukkan sosok gaib, entah itu nanti Roro Kuning atau Panji Aspor Bangun, dan tentunya sosok gaib yang ada di atas sana tadi yang seringkali mengganggu masyarakat, bahkan juga siswa atau peserta kemah yang ada di sini. Coba akan kita tarik dan kita mediumisasi juga nantinya. Begitu, saya ingatkan untuk Anda pemirsa bahwa tayangan ini adalah tayangan hiburan semata. Kita ambil sisi baiknya dan kita buang sisi buruknya, karena kekuatan yang paling maha sempurna adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Untuk mediator kita Sampurasun. Apa? Sopo sampean? Aku siapa? Aku siapa? Sopo sampean? Aku siapa? Oh, sana Pak. Aku pengen roh ceritane kene. Aku pengen terus sejarah ini. Ora nyapa kok. Apa Kamu apa sampean? keganggu? Kamu apa keganggu? Keganggu? Panggonamu nang ndi? Apa sing nang dhuwur ana? Apa yang kian sana? Atas bukit ya? Yang di bukit ana? Ngapa kamu nang kono? Aku kan mung di kono. Lah, rene nyapa kamu? Kenapa kok nek kene? Ya iki pengen roh awakmu nyapa nang kene. Nyapa kamu? Wujudmu apa wujudmu? Itu apa? Kita kadang. Wujudmu apa? Itu apa? Wujudmu apa? Yang ngomong apa udah? Wujudmu apa? Sampean wujudnya apa? Toh, Kita. Kayaknya nyapa rene. Aku kan gak kamu toh. Nang ngale. Nang ngale. Pacarmu nyapa? Ya memang Kenapa? aku butuh informasi. Sampean bisa ngomong informasi gak? informasi apa sing golek iki? Aku pengen informasi nang kene ceritane di. Karemu be, Tuh, sanmu iki. Apa? Tuh, sanmu. Ayo saiki. Karemu piye? Karemu piye? Karemu piye? Tekok karemu piye? Nek jero. Bolomu buat teluan nang sing gede. Nyapoi, Itu bolomu ya? Nyapoi. Ya, bolomu nyapa? Orangnya kan nyapa nyapa. Kamu pengen nyapa? Jejermu lah. Ayo nang jejer. Ini dua-duanya itu sekalian gitu. Dua-duanya, langsung. Tapi ki macan noe aku buta, Karemu piye, Nah, Kita jaluk lek mari iki sampe kudu balik karo-karone ya. ale ya, dari, Belum terima?
Wes, gang. Dan serang. Nah. Maju nerima, maju. Kunci. Dia terus. Dia terus. Dia pengen terus. Wis ya. Balik ya men ya. Kita karena memang sosok gaib yang ada di dua mediator kita ini memang tidak bisa memberikan informasi untuk kita. Ya, kita akan coba untuk menetralisir untuk sosok-sosok yang tidak ada. Pengen nah? Hah? Terus balik ya, nang puncak kan ya? Balik. Balik. Aku sing kene ganggu manusia nang ngene. Dan terus lagi piye ya. Apa jero tak anu neh? Ya wis nek anu ngalih ya. Haran karo. Misali neh monggo. Ya. Sampean manggone ning endi? Nang di bukit itu no. Nang kono kae. Di sebelah kanan nih. Belum akeh. Akeh. Saiki piye karemu? Apa digung terima bulu-bulumu? Kamu gudak apa kok gudak aku, Gudak apa? Ini buku gudak apa? Saja ya, monggo. Itu karena memang informasi yang kita dapatkan memang tidak maksimal kan. Jadi ya, jadi mending kita netralisir dan kita mencoba untuk berinteraksi dengan sosok Yang lain. Ya. Betul. Halo Roson. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan tanya. Sopo sampean? Apa? Kulo sing ngukuri kene. Mulo. Kamu siapa? Blender, Kulo niki. Kulo. Ini apa kamu nanya? Ini apa? Ngukuri kene iki. Ngkari kene? Sembung ngkari kamu di? Lihat dawamu pirang meter. Kok ngkari kamu nih? Dawamu pirang meter? Tuh. Anu pirang meter? Tugasmu apa deh gini? Tugasmu apa? Aku nang kene. Aku nang kene wes. Wis suwi. Pirang tahun umurmu? Pirang tahun?
Iya pirang tahun. 100 tahun aku nanya. Piro? 100 tahun. Wis suwi berarti. Ya terus nyapa kamu kok mlebu? Pengen roh Pengen apa? nyapa ning kene wae. Aku pengen roh ceritane kan. Cerita apa? Ceritane kene bener ceritane Sejarah Grojogan Roro Kuning. Nara Kuning. Aku cintane enak kok kodane. Luwe Hmm? enak. Nah iya. Aku mau tuh aku gak urusan karo. Fotonya ambil kota ini nanti nih. Hah? Ya? Main balik Kamu kenal aku tuh. Stop. Kita nih. Terus ngale. Abot ning kene. Ngale ya. Ngale. Ayo. Ben. Dikeluarkan. Ya. Ya ini tidak kita butuhkan. Ya Allah. Pemirsa, untuk mediator kita sudah berinteraksi dan juga masuk untuk kodam dari Sampai Sopo. Kamu kok dame sapa? Assalamualaikum. Belum. Sampurasun. Ya, aku kok dame sapa? Hah? Apa? Hah? Kodame? Kodame Asmur Bangun. Bisa ditanya? Ini Panjas Bangun. Iya. Kodamnya ini. Kodam ilmunya. Bisa ditanya di mana kitanya di sini. Bisa sampean menurut Vito sampean rene iki goleki Dewi Jakarta Haji Roro Kuning. Nah. Tujuan sampean goleki iki apa? Orang tidak tujuh. Ini kah? Tapi orang gelap. Gak gelem akhirnya. Ini apa? Agak gelem. Kono gede. Kono di bojo. Di bojone asline sapa? Gak usah. Kayak untuk diungkap. Suaminya itu nggak itu. Nah, terus awakmu manggon nang ndi? Aku leren nang kene su. Apa? Aku leren nang kene su. Leren nang kene suwi. Jadi tempat istirahat. Jadi Sampean yang melu istirahat nang kene. Tak enteni sak geleme. cintane sak geleme. Tapi Ya cinta tenangan. Tapi waktu itu sampai ketemu Roro Kuning, Mbak. Ketemu yang di sampai. Nang kene bukit-bukit kene. Terus Sing alas dadapan itu. nang alas dadapan ngono. Terus piye? tak berat. Tak kotak mangkak. Gak mau gede kok gak gelem. Dan saiki. Nanti saya. Kamu metu kan. Gak gelem? Gak gelem nemoni sama. Awakmu. Ya tekan gelem nemoni aku gak lewat Mediana. Ya, kalau enggak mau. Masuk dia. Hah? Apa? Ya kasih enggak apa-apa. Maka diganggu ya ora. Lah anu, macan siluman. Ku sing kene ganggu. Sing ganggu cilik-cilik.
Nganggo cilik-cilik. Di selendang Roro Kuning. Apa? Selendang Roro Kuning. Ya terus bukannya sapa? Bukannya sapa? Ini kan aku. Ini apa? Kambogo. Saya ke sini adalah hanya ingin tahu apa sejarahnya, dan alhamdulillah di sini kan banyak keindahan alam yang diciptakan Allah. Untuk mengundang Roro Kuning, tapi beliaunya tidak mau datang. Yang mau ini orang dari Panji Asmorobangun. Monggo kalau mau tanya. Dekat Pak, dekat. Tidak apa-apa, dekat sebelah sini. Dekat yang cerah. Sudah lama di sini. Bahasa Jawa Pak, enak. Bahasa. Suwe-suwe sampean. Kejaman rungan apa? Nah, terus sampean yang kini manggon izin di. Aku ramah menengkan. Enggak, dia tempatnya bukan di sini. Nah, manggon sampai di sini. Balik ning kerajaan. Tapi Roro Kuning tetap manggon dia gini. Manggon sebelah di Roro Kuning. Sesuatu yang Dia nggak mau sebutkan tempatnya di mana karena mungkin nanti khawatirnya ya ada orang yang punya maksud tujuan tertentu. Berarti kan nonton kan nonton. Tak mesti. menengkan. Roro Kuning yang suruh gone. Sesuatu yang Enak ngomong. Ya wis ora. Khawatirnya nanti kalau ada orang-orang yang mendengar nanti mungkin karena khawatirnya ada yang minta ya gitulah Pak. Ya Pak. Ya. Ya Bapak ini pengelola yang gini nah Pak, mungkin ada yang ditanyakan mengenai tempat Anda yang dikelola ini sesuatu apa, mungkin hal apa yang berhubungan dengan Roro Kuning. Jadi tolong aja aja sampai ganggu pengunjung yang nang Roro Kuning. Senggane gangguin lho. Emang. Lah anak kula gede mubeng nang kene. Uripe dhisik ndi barang? kuwi sing takon Joko. Oh, kon jaga mriki ta Takon Roro Kuning. mun kering deh. Jalan. Kuwi sing takon Joko. Nek gak diganggu ya ora. Lah anu, macan siluman. Kuwi sing dene ganggu. Sing ganggu cilik-cilik. Ganggu cilik-cilik. Rasane Kan biasanya tahun depan kan nggak ada kejadian. Cuma aja kalau makhluk-makhluk halus itu kalau diganggu kan dia akan mengganggukan terus kan yang ganggu-ganggu kan ngalih ini kan pengen melihat keindahan alam ciptaan Allah itu ada itu pegunungan ada air terjun kan semuanya. tapi semua Zamanmu dhisik aku zamane orang masuk Islam ya. Nah, zamane Roro Kuning bareng ya. Belum. Ada yang tanyakan lagi Pak? Apa? Apa? manggon komenteni nang Apa? manggon nang komenteni Oh, manggone nak ngerteni tengah lagi. Itu hutan apa Pak? Tempat apa sih di sebelah sana itu? Bukan tapi tiap hari ya di lain. Ada orang datang. Lah panggonanmu sing nang ndi? Hah? pokoke nang kono
Gak tak diketahui fase kuwi seru dia. Iya, aku gak tak ngomong wis terserah apa. Jadi Yang penting gak ganggu. olehmu nyanggung Roro Kuning di kono kuwi ya. Ya, sampai kapan ngenteni terusan di Roro Kuning sampean? Iki wis sampai apa? Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati bisik. Kan kodam. Jadi kan kodam ilmu kita datangkan bicara dulu itu Panji Asmoro menunggu sampai mati, tapi tetap tidak diterima cintanya. Ya, seperti itu. Ya udah ya, mana mungkin orang ganggu, aku balik ya. Gak ganggu, gak nyapopo. Cuma aku mau nang kono berdoa jin mukmin. Nah, anak sing ditunggu kono sapa sing iso njumuk mustika kuwi berarti atine sing resi nang dhuwur grojokan kuwi. Nah, Di selendang Roro Kuning. apa? Selendang Roro Kuning. Ya terus bukannya sapa? Bukannya sapa? Bukan aku. Ini apa? Kambuko. Wes, Apa nah? wes, terus nanti Pak. Masih ada ininya kan? Ya karena memang sosok Roro Kuning itu sendiri memang kurang berkenan, tidak mau untuk kita datangkan apa ya. Cukup dari Panji Asmoro Bangun ini karena memang sudah menyatakan kebenarannya kalau memang dia Ya cinta dan menunggu sampai ya ajalnya tiba. bahkan sampai sekarang pun masih menunggu untuk gaibnya. diterima oleh Roro Kuning. Tidak. Matur nuwun, sampean balik mana ya? Yes, kan ganggu dari sini kan ganggu antara semuanya ya akan kembali pada semula ya. Yes, betul ya. Yes, sampurasun. Ya pemirsa, sudah beberapa yang kita coba untuk kegiatan kita malam hari ini ya Pak ya, mulai dari merasakan kegiatan gaib yang ada di sana dan juga ya sayang satu mediator yang memang sebenarnya kita tunggu ya Pak ya. Yeah. Roro Kuning itu kurang berkenan untuk masuk. Ya. Ini informasi kita terbatas untuk siapa tadi? Panji Asmoro Bangun ya. Programnya Panji Asmoro Bangun datang ke sini untuk kita tanyai, tapi tidak panjang lebar, tidak mau membuka rahasianya. Iya. Tapi pada intinya memang benar fenomena juga cerita di masyarakat Panji Asmoro Bangun itu menunggu dan mengejar bahkan Dewi Sekartaji itu sampai di lereng Wilis ini dan ternyata memang setelah bertemu tidak diterima Sampai ajal tiba. sampai ajalnya tiba dan sampai sekarang pun juga beliau masih menunggu. Ya, kodamnya itu menunggu. Itulah cinta. Cinta itu kalau buta, mati pun ditunggu. Ya, Itulah gitu ya. manusia. Tapi kita kan kembali pada diri kita. Nah, kalau kita seperti itu kan kita nanti kalau di masa depan kita kan suram, tidak memikirkan bahasanya yang kita cintai mau atau tidak. Kalau mau, ya kita akan jalan yang baik. Kalau tidak mau, bahasanya apa itu kita akan baik. Madorotnya kan banyak. Padahal cinta yang hakiki, yang sejatinya cinta kita kepada Allah, yaitu yang Maha Kuasa. Kalau manusia itu hanya kalau kita nanti sudah mencintai, kalau ditinggal mati, cinta kita akan hilang, ya seperti itu. Tapi ini memang pelajaran buat kita. Sampai ada sebuah cerita yang mencintai sesama makhluk, ya sesama umat, ya sesama makhluk sampai mati ditunggu, walaupun tidak diterima. Tapi ini tidak boleh dicontoh. Nanti kalau dicontoh, nanti kalau salah satu itu nanti nggak menerima, nanti khawatirnya kan bunuh diri. Iya. Itu bahaya. Itu adalah ya Ya itu.
Ya, yang penting dari kisah ini kita mengurai cerita ini, kita ke sini adalah hanya ingin tahu apa sejarahnya, dan alhamdulillah di sini kan banyak keindahan alam yang diciptakan Allah. Kita datang ke sini untuk menyukuri tafakur, menyukuri keindahan alam, datang ini sudah ada nilainya. Tapi kalau kita salah niat, ya nanti kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Dapatnya ada kecapean, apalagi kemaksiatan seperti itu. Boleh kita datang melihat gunung, menyukuri keindahan alam, mereka ada air terjun boleh, tapi niatnya untuk menyukuri ciptaan yang maha kuasa atau Allah. Yang penting dalam kesimpulan ini, cinta yang hakiki, cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad. Cinta kepada manusia hanyalah dibatasi oleh kematian. Setelah mati kita tidak akan bisa mencintai lagi. Nah, semoga ini pelajaran buat kita. Bangsa kita manusia hidup, ada kehidupan dan ada kematian. Dari saya cukup sampai di sini. Akhirnya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pemirsa, berikut tadi perjalanan kita di episode Dolan Plus Misteri kali ini, dan ternyata sudah kita saksikan bersama. Tempat ini adalah saksi perjalanan cinta dari Panjas Merbangun dan juga Roro Kuning, di mana hingga saat ini pun cinta itu belum sampai diterima, tetapi sudah bisa kita saksikan bahwa Panjas Merbangun tidak menyerah untuk mendapatkan cinta dari Roro Kuning. Dan sudah disampaikan juga oleh praktisi supranatural kita, cinta yang paling hakiki adalah cinta kita pada Allah SWT dan juga kasih Allah Nabi Muhammad SAW. Untuk itu pemirsa, saksikan terus episode-episode Dolan Plus Misteri selanjutnya, dan fenomena gaib seperti apa, misteri apa yang kita dapatkan. Tetap saksikan terus Dolan Plus Misteri hanya di KSTV. Saya Yongki Wardana, selamat malam dan sampai jumpa.